Indonesia tidak sekadar ingin KF-21. Indonesia menginginkan sesuatu yang jauh lebih spesifik dan jauh lebih berani. Bukan hanya integrasi rudal udara ke udara seperti Meteor, tetapi langsung mengarah ke kelas Deep Strike, Storm Shadow, atau Taurus. Ini bukan sekadar upgrade, ini adalah perubahan arah. Karena ketika sebuah jet tempur diminta mampu membawa rudal seperti ini, artinya pesawat tersebut sedang didorong keluar dari peran fighter, menuju platform serangan strategis. Dan tentu Indonesia ingin Rafale dan KF-21 terintegrasi dengan bahasa yang sama. Kenapa Storm Shadow atau Taurus? Pilihan ini bukan kebetulan. Storm Shadow dan Taurus dikenal sebagai rudal cruise yang dirancang untuk menyerang tanpa banyak terdeteksi, tetapi dengan dampak yang sangat besar. Keduanya memiliki karakter yang sama, jangkauan jauh, kemampuan terbang rendah menghindari radar, presisi tinggi, dan efektivitas terhadap target bernilai strategis seperti bunker atau fasilitas militer penting. Artinya, ini bukan senjata untuk pertempuran udara biasa. Ini adalah alat untuk mengubah jalannya konflik. Bahkan sebelum musuh benar-benar memahami apa yang terjadi. Dan disinilah arah berpikir Indonesia mulai terlihat jelas. Dari defensif ke deterrence aktif. Selama ini, kekuatan udara Indonesia lebih banyak berfokus pada pertahanan, menjaga wilayah, menghalau ancaman, dan merespons ketika situasi memanas. Namun, ketika integrasi Storm Shadow atau Taurus mulai masuk dalam rencana, arah tersebut berubah. Indonesia mulai membangun kemampuan untuk menjangkau lebih jauh, menyerang lebih dalam, dan menciptakan tekanan sebelum lawan sempat bergerak. Ini bukan berarti menjadi agresif. Ini adalah bentuk deterrence aktif. Sebuah kemampuan yang membuat lawan berpikir dua kali, bahkan sebelum konflik dimulai. KF-21, platform yang naik kelas. KF-21 pada dasarnya dirancang sebagai jet tempur modern dengan fleksibilitas tinggi. Bukan platform stealth murni, tetapi cukup rendah jejak radar untuk bertahan di lingkungan tempur modern. Namun, ketika Indonesia meminta integrasi Storm Shadow atau Taurus, peran KF-21 ikut berubah. Ia tidak lagi hanya menjadi fighter. Ia naik kelas menjadi platform yang mampu menjalankan misi serangan strategis. Ini menciptakan kombinasi yang unik. Jet dengan biaya operasional relatif lebih efisien, tetapi memiliki daya jangkau serangan yang sangat dalam. Jika ini berhasil, KF-21 versi Indonesia bisa menjadi salah satu varian paling berbahaya di kelasnya. Duet maut dengan Rafale. Di titik inilah kekuatan sebenarnya mulai terbentuk. Rafale sudah dikenal mampu membawa Storm Shadow. Jika KF-21 juga memiliki kemampuan yang sama, maka Indonesia akan memiliki dua platform berbeda dengan satu jenis ancaman. Dalam satu operasi, Rafale bisa menyerang dari satu arah, sementara KF-21 dari arah lain. Namun keduanya membawa efek yang sama, serangan presisi jarak jauh yang sulit dihentikan. Bagi lawan, ini menciptakan tekanan besar. Serangan bisa datang dari berbagai arah dalam waktu yang hampir bersamaan. Inilah konsep multi-axis deep strike, dan ini adalah level kemampuan yang jarang dimiliki di kawasan Asia Tenggara. Tantangan besar di balik ambisi. Namun, di balik ambisi besar ini, ada tantangan yang tidak kecil. Integrasi rudal seperti Storm Shadow atau Taurus bukan sekadar memasang senjata pada pesawat. Dibutuhkan sinkronisasi penuh antara sistem misi pesawat dengan sistem rudal. Selain itu, ada faktor akses teknologi dan izin dari negara pemilik sistem. Belum lagi proses uji coba dan sertifikasi yang panjang untuk memastikan semuanya bekerja dengan sempurna di kondisi nyata. Artinya, ini adalah proyek jangka panjang yang membutuhkan komitmen serius. Dampak regional, efek kejut yang nyata. Jika semua ini berhasil direalisasikan, dampaknya tidak hanya terasa di dalam negeri. Asia Tenggara akan melihat munculnya kekuatan udara dengan kombinasi yang sangat unik. Jumlah jet tempur modern yang besar, kemampuan serangan jarak jauh, serta integrasi lintas platform dalam satu sistem. Ini menciptakan satu hal yang sangat penting dalam strategi militer, ketidakpastian bagi lawan. Dan dalam banyak kasus, ketidakpastian adalah bentuk deterrence yang paling efektif.
Permintaan integrasi Storm Shadow atau Taurus bukan soal pamer kekuatan. Ini adalah gambaran cara berpikir baru, lebih strategis, lebih terarah, dan lebih siap menghadapi konflik modern. KF-21 tidak hanya dilihat sebagai tambahan alutsista, tetapi sebagai bagian dari sistem yang mampu menjangkau jauh, menghantam dengan presisi, dan menciptakan efek gentar sejak awal. Jika semua ini benar-benar terwujud, maka Indonesia tidak hanya memperkuat pertahanan udaranya. Indonesia sedang membangun kemampuan untuk mengendalikan jalannya konflik, bahkan sebelum konflik itu dimulai.